Kebayang nggak sih kalau kalian itu di suatu umur tertentu ngerasa kalian tuh harus tinggal sendiri tapi kalian tuh kesepian sehingga kalian itu memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain atau melegalkan diri sendiri untuk menikah. Tapi yang terjadi sama society saat ini adalah ketika orang tua calon mempelai ini merasa dirinya sendiri yang bingung, lebih bingung dibandingkan anak-anaknya yang ingin menikah. Kenapa sih terjadi seperti itu? Kenapa masih ada aja orang-orang yang kurang mampu sampai orang kaya raya pun itu masih sangat khawatir kalau anak-anaknya itu belum menikah di usia yang tepat gitu loh, belum menikah di usia muda seperti mereka-mereka zaman dulu. Ini adalah penjelasan aku membedakan generasi aku yang aku amati dan generasi orang tua aku, termasuk papa aku, mama aku, nenek aku, atau kayak aku gitu. Jadi ini salah satu aku bisa bercerita kenapa sih orang itu perlu pacaran, kenapa sih orang itu perlu yang namanya self-empath, bukan hanya dengan calon pasangan kita tapi dengan calon orang tua dari pasangan kita. Seperti itu ya. Oke, aku akan menjelaskan. Aku baru nyadar manfaatnya pacaran itu setelah aku itu bisa mencari penghasilan sendiri. Gini ya guys ya, mungkin kalian waktu sekolah ngerasa ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian kalian bersahabat dan kalian ngeklaim diri kalian itu berpacaran gitu loh, karena kalian ngerasa harus peluk-pelukan, minimal ya harus ada something untuk bahunya disender, something teman untuk menjadi sober, seperti itu. Rasanya sih saat ini kurang relevan ya, karena kalian itu kayak nggak ditakdirkan usia-usia di atas 17 tahun untuk langsung bekerja, kecuali mohon maaf ya kalau kalian itu memang masyarakat menengah ke bawah. Dan tentu aja ini sendiri seperti ironi karena beberapa anak-anak itu nggak pantas untuk bekerja sebelum usia 20 tahun. Bahkan kalau misalnya menjadi seorang volunteer pun anak-anak itu sebenarnya juga nggak terlalu cocok sih. Kecuali memang untuk volunteer rumahnya sendiri, menjaga kebersihan lingkungan tetangga dan sekitarnya sih masih nggak apa-apa. Tapi begini cerita aku ya. Jadi kenapa pada waktu saya SMP SMA itu tidak terlalu mudah menemukan teman pria atau pendamping pria? Ya karena aku melihat mindset mereka masih main-main, dan mereka sendiri bukan karena gue ini menurut mereka mungkin kurang cantik atau kurang tertarik dengan lawan jenis. Sometimes aku waktu sekolah nggak merasa tomboy-tomboy amat kok. Cuman aku memang nggak terlalu perlu dengan yang namanya temen cowok yang dekat dan temen romantis itu, aku aja kayak nggak paham. Padahal aku sendiri juga sama seperti teman-teman lainnya suka yang namanya liatin drama Korea atau drama-drama Asia yang menceritakan tentang anak-anak pacaran seperti itu. Bahkan kalau aku lihat saat ini adalah ketika orang sudah berpacaran, kemudian mereka memutuskan hidup bersama secara legal, tetapi mereka nggak bisa bertahan dibandingkan masa-masa pacaran itu. Karena apa? Karena pacaran tuh kita tuh kayak masih ikut orang tua gitu loh. Nah, saat kita masih ikut orang tua, kita masih bisa membentengi diri. Membentengi diri, kita tuh punya bad attitude seperti apa sih? Atau kita tuh kayak punya semacam habit yang jelek yang harus kita tutupi ini biar gak malu-maluin pacar aku. Padahal pasti akan akan terkuak sendirinya pada waktu kita tuh tinggal bareng. Kalau yang aku rasakan saat ini adalah aku memutuskan untuk tinggal sendiri, bukan berarti aku itu meninggalkan orang tuaku, tetapi aku di sini mencoba bekerja sama dengan orang tua aku supaya gimana sih mah kalau kita menjadi seorang perempuan yang terhormat walaupun sendirian dan belum punya pasangan pun secara legal, itu caranya gimana sih? Apakah kita harus cari uang yang banyak supaya kita tuh dihormatin orang? Atau kita perlu yang namanya bergaul dengan society sekitar supaya kita itu bisa dipandang orang secara komunikatif dan membuat orang itu nyaman dengan cara kita itu perlu nolongin orang atau semacamnya gitu. Tapi yang aku lakukan saat ini adalah ketika aku itu memutuskan konsultasi dulu selama mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, saya nggak malu yang namanya tanya dengan orang-orang yang sukses menikah ya. Maksudnya sukses menikah ini adalah ketika kalian sudah di atas 25 tahunan menikah. I feel like itu juga salah satu
bukti kalau memang orang itu tuh bisa melalui selama itu gitu loh. Penjelasan di sini adalah pasti orang-orang itu sudah mengetahui baik buruknya karakter pasangan mereka. Terus kenapa sih kayak ada orang itu pacaran, menikah, tapi menikah tuh mereka tuh kayak nggak mengenal satu sama lain gitu, hanya terikat buku nikah dan memiliki anak. Tapi yang namanya hubungan romantis itu biasa aja, itu ada. Ada yang ngerasa bahwa ya udah ini membuat orang tua kita senang aja, meskipun kita sendiri tuh sebenarnya nggak siap, itu memang ada. Aku sampai bertanya bahkan hal-hal yang nggak masuk akal dan di luar logik pun, seperti bisa nggak sih kita tuh kemimpian calon pacar kita atau calon suami kita, bisa nggak sih kita tuh bisa dapat petunjuk dari beberapa kayak apa ya, kayak semacam cenayang atau astrologi seperti itu, bisa apa enggak gitu. Atau memang apakah kita bisa lewat MBTI atau semacamnya seperti itu. Ya tentu aja kadang-kadang itu mempengaruhi kita memilih pasangan lawan jenis kita, atau teman-teman yang pengen tinggal dengan orang-orang sama jenis, walaupun kalian memiliki kecenderungan orientasi seks yang berbeda, tapi kalian harus bisa tanggung jawab dong. Jadi gini ya teman-teman ya, secara aku merasakan bahwa saat ini orang tua zaman aku terkadang melihat anaknya menikah dengan anaknya orang lain itu seperti di Sweet 17 or Sweet 25, but you are on the wedding, on the groom journey, on the bride journey gitu loh. Itu sangat ironis sih, karena memang apa? Karena emang society kita tuh mendesak kalau anak lo tuh udah nikah belum. Aku ngerasa pernikahan itu bukan prestasi. Pernikahan itu prestasi ketika kita itu merasa siap secara mental, secara fisik, secara emosional, secara spiritual atau keimanan kalian, bahkan harus ada kesiapan secara material, atau kita butuh harta untuk hidup bersama. Kita perlu kesiapan emosional menghadapi, oh namanya orang tua suami atau istri itu seperti ini ya. Oh namanya orang tua atau kakak ipar kita tuh seperti ini ya. Nah, kalau orang itu hanya melihat dari personalnya suami doang, itu memang nggak cukup. Personalnya pacar kita doang itu emang nggak cukup. Kita harus ngerti personalnya orang-orang yang dekat-dekat dengan dia gitu loh. Bahkan kita harus tahu lingkungan orang-orang tinggal itu di mana. Kalau misalnya orang ini tinggal di suatu tempat yang kurang baik, tapi dia sukses menjadi orang yang baik, kita pasti akan memboyong semua keluarga dia tuh untuk pindah dong ke tempat yang jauh lebih baik. Ada juga yang namanya kecerdasan secara fisik. Ya ini kalian nggak letoy gitu loh untuk untuk bekerja, untuk nggak males yang namanya mencari uang, untuk mensupport anak istri kalian gitu loh, atau mensupport sesama pasangan. Bahkan istri pun bisa bekerja dengan mapan, itu kan sekarang udah banyak banget gitu ya. Kita juga butuh banget yang namanya pengetahuan seks, yang dimana di Indonesia ini masih tabu banget gitu loh. Aku bertanya bagaimana cara mencuci organ kemaluan, atau bagaimana caranya memasukkan organ kemaluan pria perempuan tuh kayak dianggap sangat frugal banget gitu loh. Seakan aku tuh kayak nunjukin majalah Playboy gitu ke mereka gitu loh. Which is itu sangat ironi banget sih, sangat disayangkan banget kalau mereka tuh masih punya mental seperti itu. Nah, aku mau bilang bahwa orang-orang yang aku lihat secara spiritual kebanyakan mereka itu cocok. Misalnya orang Islam menikah dengan Islam, Kristen menikah dengan Kristen, ada kecocokan karena memang ketertarikan energi yang cukup besar gitu loh. Tetapi kadang-kadang juga karena namanya energi dan semesta itu nggak bisa diketahui, dan di luar yang namanya logika manusia, ada aja orang-orang yang nggak seagama bisa bersatu, tapi secara spiritual mereka itu bisa kuat gitu loh, bisa teguh dengan imannya tanpa menyinggung pihak istri, suami atau pasangannya, atau menyinggung pihak keluarga dari suami, istri dan pasangannya itu. Kadang kan mungkin kakaknya nggak terima gitu kan, atau adiknya nggak terima, bahkan orang tuanya nggak terima. Atau misalnya kalau punya anak, misalnya menikah dengan seorang duda janda, tapi ngerasa kalau suami barunya ini beda agama gitu, kadang-kadang mereka juga nggak akan terima gitu loh. Nah, disitulah kecerdasan spiritual itu. Kalau kalian bisa melayani orang dengan baik, pasti kalian tuh akan diterima kok dengan agama apapun gitu loh.
Itu yang aku dapatkan dari beberapa nasihat orang-orang yang sukses secara pernikahan. Kemudian juga ada yang namanya kesuksesan di bidang mental. Mungkin kita kesibukan pekerjaan dan kantor, kemudian kadang-kadang ada orang-orang yang memutuskan untuk kuliah lagi. Kadang-kadang dengan kesibukan seperti itu ada masalah kecil aja di rumah atau masalah yang membuat kita tersinggung itu sudah meledak-ledak. Dan ini bisa kayak dicari, ternyata memang sumbernya adalah ketika orang ini nggak bisa melampiaskan. Justru melampiaskannya di dalam rumah, bukan di tempat yang memang buat pelampiasan seperti tempat fitness, tempat olahraga, atau tempat asah fisik yang bisa mereduce tingkat stres kita gitu loh. Dan juga yang terakhir, emang ini harus diakui sih, memang kesehatan material. Terkadang seorang perempuan ini nggak benar-benar bekerja, tapi dia membutuhkan seorang suami yang mapan. Kita nggak tahu loh pasangan kita ini seperti apa. Kita pasti mengharapkan pasangan kita ini harus setia. Ini yang ibu saya jelaskan sama saya, bahwa kesetiaan pasangan tuh pasti akan pudar kalau memang nggak ada yang namanya kesehatan kemandirian masing-masing. Contohnya mama saya dulu berjualan baju-baju anak. Walaupun ayah saya itu membangun sebuah proyek di mana-mana, sering ditinggal atau apa, tapi mama saya itu dalam masa pembuatan itu pasti juga minta dari papa saya, dan papa saya itu secara sukarela dan secara happy membagikan rezeki ke istrinya, ke mama saya itu ya karena untuk produktivitasnya dia gitu loh. Makanya menjadi istri pun bila nggak kerja jadilah orang kreatif. Orang tuh akan support gitu loh, suami akan support. Bila mana kalau suami nggak akan support, kalian bisa dapat network yang bagus gitu loh. Misalnya kalian bisa mendapatkan network orang-orang sama seniman atau sesama orang-orang kreatif tapi yang bisa menghasilkan. Nah, kalau kalian sudah bisa menghasilkan, disitulah kayak respect dari suami istri itu akan ada gitu loh. Karena kita zamannya itu bukan kita semacam kayak zaman perang gitu loh. Zaman kayak nenek kita menikah karena untuk bertahan hidup kan. Karena orang tua dari kakek nenek kita pastinya akan, kalau ini anak ikut-ikut aku lagi kasihan, mendingan dinikahin aja gitu kan. Kalau jangan mama papa aku, itu sudah cenderung ada yang namanya ego sosial, dimana kalau anaknya nggak menikah-menikah, di bawah usia 22 tahun, itu udah memalukan keluarga. Gitu. Dan ketika di zaman aku makin parah lagi, kalau pernikahannya nggak besar, pernikahannya kayak nggak dilirik orang atau apa, membuat orang tua sakit hati, disitulah ada yang namanya emosional quantity-nya sudah rendah banget orang tua di situ itu. Dan aku harapkan kelima mental, fisik, emosional, spiritual, material itu harus ada. Ini yang dijelaskan oleh orang-orang yang sukses dalam pernikahan ya, dan sukses mendapatkan jodoh dan dua-duanya produktif akhirnya jadi orang berhasil. Bukan yang kaya cari suami kaya tapi ternyata mereka itu hanya bisa senang-senang pas liburan, di rumah mereka tuh berantakan gitu mereka itu. Ada lagi orang itu yang mereka mampu, mereka secara emosional bagus, secara mental bagus, tapi mereka nggak bisa yang namanya menjaga kualitas dirinya, nggak pernah yang namanya berdandan, pakai pakaian yang bagus, melayani suami atau istrinya dengan bagus, itu hampir kayak nggak bisa gitu loh, kayak anak yang baru tahu yang namanya hubungan seks gitu loh. Jadi juga buat apa nggak bisa menyenangkan istri dan suamimu di dalam bahtera rumah tangga secara kebutuhan biologis itu nggak bisa gitu loh. Bahkan ada yang sangat menyukai istri suaminya tapi bentrok terus sama yang namanya mertuanya, atau bentrok terus yang namanya keluarga dari suaminya gitu. Jadi makanya lihatlah orang-orang seperti ini tuh kualitas hidupnya seperti apa. Kalau orang kaya pun tapi terlalu banyak persoalan hidup di sana ya juga nggak akan ada habisnya gitu loh. Bahkan itu kayak menantang diri kita supaya bisa survive di kehidupan seperti itu seperti apa sih gitu loh. Itulah masalahnya, kalau emotional quantity itu memang harus dijaga dulu dan dilatih dulu gitu loh. Bukan karena ya udah deh ini udah cocok sama aku ayo nikah bareng, nggak bisa kayak gitu. Kalian pasti akan ketemu sama orang tuanya kurang dari 6 bulan, aku yakin deh kalau kalian terlalu ngebet menikah.
terlalu mengenal orang dalam waktu 6 bulan atau setahun tuh kelihatannya nggak cukup. Katanya kalau kalian melihat seseorang dari sosial media aja itu nggak cukup gitu loh. Itu jadi saya sangat hati-hati banget menyeleksi beberapa teman dari sosial media application dating yang kebetulan pasti mereka itu flexing kan kalau mereka tuh sukses, mereka tuh masih usia begini bisa punya ini, tapi however di kehidupan nyata mereka enak nggak sih orang-orangnya ini? Oke, that's it. Itulah yang aku bisa sarankan. Jadi kalau kalian iri dengan pernikahan mewah super bahkan disetting dan dibuat konten, kalian salah deh. Itu namanya kalau kalian ngerasain kalau sesuatu pernikahan dibuat konten sampai rumah tangganya, sampai pembantunya tahu semua, itu bukan pernikahan sih. Itu namanya kamu disetting berdasarkan kamu ingin mencari ketenaran dan juga pengakuan orang-orang kalau kalian tuh harmonis. Aku yakin mereka nggak harmonis sih mereka. Jadilah orang yang bisa membentengi kalau rumah tangga itu sakral. Kata orang ini, kata orang yang sukses ini gitu loh. That's it. I hope you like it dan terima kasih kalian bisa mendengar video aku and then enjoy the show and bye bye.